Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dan di komen. Sekali lagi di subscribe ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas sosok Richard Kyle melalui raut wajahnya. Dengan begitu kita bisa mengetahui karakter dan sifatnya Richard Kyle, di mana Richard Kyle ini sudah berpisah dengan Jeddah, dan sehingga hal ini membuat sosoknya menjadi trending topik ya di media sosial. Ada yang pro dan kontra. Dan marilah kita ulas sosok Richard Kyle berdasarkan raut wajahnya, sehingga kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Richard Kyle ini ya, dari sifat dan karakternya. Yang pertama saya lihat dari bentuk mata, tatapan mata. Dari sorot mata dan bentuk matanya kita bisa mengartikan kalau Richard Kyle ini seseorang yang welas asih pada sesama makhluk hidup. Dia mudah terenyuh, mudah ibah pada apa yang dilihatnya, dan dia akan berkorban untuk kebahagiaan orang tersebut daripada dirinya sendiri. Itu kalau dilihat dari sosok matanya yang welas asih dan tenang serta peneduh ya. Kemudian kita lihat dari hidungnya. Di bentuk hidungnya bisa diartikan kalau Richard Kyle ini seseorang yang mengalah, tidak ingin berkonfrontasi dengan siapapun. Dia cenderung mengalah daripada berantem dengan seseorang. Walaupun kadang-kadang dia ini benar, tapi dia tidak mau membela dirinya karena dia lebih mementingkan kehidupannya dengan tenang daripada berantem dengan seseorang. Namun di sini membuat kadang-kadang dia ini kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dia diinjak-injak orang karena kekurang tegasannya tersebut. Karena dia memang lebih mementingkan hidup tenang, hidup nyaman daripada berantem ya. Kemudian dia juga nggak berani konfrontasi, nggak berani mengambil keputusan yang bagaimana gitu. Jadi hidupnya ini nggak berani keluar dari zona nyaman. Kalau dilihat dari bentuk hidungnya, dari dia menyukai kondisi yang nyaman-nyaman saja, sekalipun kenyamanan itu membuatnya tidak bisa maju kehidupannya. Kemudian dari bentuk bibir ya. Dari bentuk bibir Richard Kyle ini kalau bicara ini sangat hati-hati. Dia bisa mengontrol apa yang dikatakan. Boleh enggak saya berkata gini? Dia sudah berpikir masak-masak akan hal itu. Namun di sini dia juga tidak bisa mengungkapkan secara lancar apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kalau ada sesuatu masalah, dia suka memendamnya sendiri, dirasakan sendiri daripada diungkapkan seperti itu. Jadi, apakah sosok yang demikian ini layak dikatakan pansos? Sedangkan dia sifatnya lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, lebih mengasihi orang lain daripada dirinya sendiri. Yang namanya pansos ini hal yang wajar ya, saya juga pansos terhadap Richard Kyle dengan pembahasan ini. Namun yang namanya pansos harus take and give, ada positifnya. Jangan pansos terus menghujat, itu kurang bagus ya. Namanya pansos adalah sebuah kebutuhan hidup yang sudah marak dalam kondisi saat ini. Dan Richard Kyle kalau dikatakan pansos, memang iya pansosnya, tapi di bawah 50%, katakanlah 25%. Karena sosok Richard Kyle ini sosoknya welas asih sebenarnya. Dia sangat mengasihi orang-orang di sekitarnya. Namun kelemahannya ya begitu itu. Dia tidak berani menghadapi sebuah kenyataan yang pahit yang di depan mata yang akan terjadi. Dia lebih suka menghindari apa yang akan dihadapi jika dia merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Dia nggak mau berantem dengan seseorang, walaupun kadang dia nggak salah. Dia suka menghindari seseorang, walaupun sebenarnya
dia dengan kondisi seperti itu akan diinjak orang tersebut. Dia lebih suka mengalah dan mengalah dan mengalah karena dia juga nggak berani keluar dari zona nyaman. Dan ini membuat hidupnya akan stagnan di situ-situ saja. Dan kemudian sosok Richard Kyle ini kalau bekerja kurang loyalitas. Yang namanya seseorang yang low profile, otomatis ya, seseorang ini agak sedikit pasif ya. Siapa saja, ini bukan Richard Kyle saja ya, siapa saja kalau sosoknya low profile, otomatis dia agak sedikit pasif dalam menghadapi sesuatu. Jadi dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dia harus didikte terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Harus dicambuk dulu baru dia bisa jalan, seperti itu. Jadi mungkin hal ini yang membuat Jedar ini capek menghadapi Richard Kyle, harus mengurusi masalah perencanaan perkawinan dan lain sebagainya seorang diri, sedangkan Richard Kyle mungkin lebih suka low profile tadi itu lebih suka nyantai daripada berpikir yang ribet-ribet seperti itu, karena memang karakternya seperti itu. Yang namanya karakter itu ada bawaan dari lahir, dan untuk mengubahnya itu sangat sulit. Namanya karakter ada plus dan minusnya. Seperti Richard Kyle ini tadi, dia sangat mengasihi anaknya, dia sangat menerima Elbara dengan baik, dengan terbuka, karena memang dia sifatnya ulas asih. Dan ini sebenarnya sangat bagus kalau menikah dengan orang seperti Richard Kyle jika kalian sudah memiliki anak. Dalam arti kata, mencari seorang bapak yang mengasihi anak kita. Seperti Jedar kan punya anak satu sebelum berhubungan dengan Richard Kyle. Dengan Richard Kyle ini tentunya sebenarnya hal yang bagus ya, hal yang bagus karena dia bisa menerima anak Jedar dengan sepenuh hati. Jadi kalau ditinggal Jedar kemana-mana, Jedar ini nggak sampai was-was karena memang Richard Kyle sangat mengasihi anaknya. Namun yang namanya seseorang itu pasti ada sifat plus dan minusnya. Seperti sosok Richard Kyle ini, sifat minusnya dia kurang percaya diri, suka rendah hati, suka merasa bahwa kalau dia ini kurang mempunyai kemampuan ya. Sehingga dia ini dibayang-bayangi dengan sosok Jedar karena dia kurang percaya diri atas apa? Atas talenta yang dia miliki. Kemudian dia juga kurang aktif di dalam kreativitasnya karena memang sifatnya low profile tadi itu. Jadi harus didikte dulu baru dia jalan, harus dikasih semangat dulu baru dia bangkit, semacam itu untuk Richard Kyle. Jadi seperti itu ya, kalau dikatakan pansos sih, pansusnya di bawah 50%. Jadi kurang benar kalau dicaci maki, karena pansos dan begini-begini saya kurang setuju. Kemudian kalau dikatakan dia menangis di tayangan televisi pura-pura, saya juga kurang setuju karena memang dia sendiri sangat mengasihi Elbara. Dari tatapan mata kita juga sudah tahu kalau Richard Kyle ini orangnya welas asih pada sesama makhluk hidup. Di sini saya tidak membela siapapun. Saya ungkapkan plus dan minusnya Richard Kyle dengan sejujur-jujurnya. Karena yang namanya sifat manusia selalu ada plus dan minusnya. Demikian juga untuk sifat Richard Kyle. Kemudian kita beralih ke sifatnya Jedar ya. Dari sifatnya Jedar, dia ini juga kurang bisa mengungkapkan perasaannya. Dia lebih suka memendam, padahal dengan memendam itu dia akan menumpuk emosi-emosi, masalah-masalah yang ada. Akhirnya dia uring-uringan tanpa mau mengatakannya. Akhirnya hal itu menjadi pemwaktu yang akan meledak jika Jedar sudah nggak mampu lagi untuk menampung masalah-masalah yang ada. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya sosok ini tuh tidak bisa mengungkapkan perasaannya, sama-sama sosok yang memendam permasalahannya sehingga ada sebuah kejadian yang pada akhirnya menjadikan bom waktu sehingga mereka ini berpisah. Sangat disayangkan sekali ya, andai ada keterbukaan, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Kemudian sosoknya Jedar ini juga sosok yang ngatur.
kamu harus begini, kamu harus begitu, seperti itu. Sedangkan Richard Kell sosoknya yang mengalah ya. Sosok yang mengalah ini juga ada batas kemampuan menahan emosinya. Dia mengalah dan mengalah, ketika dia sudah nggak sanggup untuk mengalah kembali, mengalah lagi, pada akhirnya dia akan cuek. Tidak akan gubris apa yang diperintahkan, tidak akan gubris apa yang didikte seseorang. Kalau sudah cuek, dia akan semau gue, semacam itu, suka-suka saya. Jadi semacam itu ya. Jadi kalau Richard Kell ini bisa ngontrol ucapannya, bisa memendam perasaannya. Dedat juga begitu, bisa memendam perasaannya, tapi dia agak mendikte Richard Kell harus begini. Tapi sebenarnya ini juga bagus karena Richard Kell ini sosok yang pasif, jadi harus didikte. Namun diktenya itu juga harus yang gimana ya? Jangan sampai seseorang itu merasa terlalu diprotek, sehingga kalau sudah terlalu merasa digenggam, kebebasannya dibatasi dan lain sebagainya, akhirnya yang terjadi seseorang itu berontak. Ini ya, jadi menghadapi seseorang itu nggak mudah memang, karena mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dan sebuah masalah itu sudah selayaknya harus segera diselesaikan, jangan dipendam. Apa yang menjadi unek-unek itu harus dibicarakan dengan baik, jangan dipendam saja, karena kalau dipendam saja pada akhirnya menjadi bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu, seperti kisahnya Dedat dan Richard Kell ini. Harapan saya pada kedua orang ini, semoga kehidupan selanjutnya bisa sama-sama sukses, karena saya melihat tidak ada sesuatu yang terlalu negatif dalam diri sosok orang tersebut ini ya. Jadi cenderung positifnya lebih banyak daripada negatif dalam perilakunya. Jadi saya mendoakan semoga sukses selalu untuk Dedat dengan Richard Kell dengan jalannya masing-masing. Kalaupun bisa bersama lagi ya alhamdulillah, kalaupun tidak bisa bersama lagi, semoga keduanya mendapatkan pendamping yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Demikian saja ulasan untuk sosok Dedat dengan Richard Kell. Semoga kita bisa untuk menahan diri dalam mengomentari, dalam membuli dan lain sebagainya, karena kita juga tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi di belakang mereka berdua ini.